yang liar dan ganas. Ayo, aku lawan kalian. Orang Jawa Dipa dari Madangkara. Iya. Bukankah itu orang gila yang mau mencuri ternak kita? Benar. Dia pencuri gila yang tadi malam kita tangkap. Dia betul-betul gila. Berperang seperti orang tidak waras. Berteriak-teriak. Berlari-lari kian kemari. Kami berteriak-teriak. Tapi dia bergerak. 2 atau 3 orang musuh terjungkal mati. Orang gila. Aneh. Seperti pasukan setan, bergerak sangat cepat seperti burung Raja Wali, menyamar-nyamar mangsanya. Anak buah kita banyak yang mati oleh dia. Aku tidak tahu, Bardoa, tapi yang jelas dia bukan gembala. Tidak tahu datang dari mana. Tiba-tiba muncul dan berlari-lari seperti orang gila. Tapi setiap dia bergerak, anak buah kita selalu ada yang mati, terjungkal dan terkapar di tanah. Bunuh dia! Setan! Siapa kau? Iblis sinting! Ayo maju! Aku minum darah kau! Dia melakukan serangan. Hampir aku kena. Lihat Dayomo! Orang gila itu bertempur dengan pemimpin penyamun. Dasar orang gila. Menyerang tidak lihat-lihat orang. Melawan pemimpin gerombolan penyamun itu sama dengan bunuh diri. Ya, pemimpin gerombolan penyamun itu jago perang. Pedangnya besar dan berat. Sekali tebas, leher orang gila itu bisa putus. Gila. Orang asing itu cara berkelahinya aneh sekali. Dia tidak pakai pedang atau pisau. Dia hanya dengan tangan kosong bisa mendesak Kijolopong yang memegang pedang. Sepintas lalu cara orang itu berkelahi asal-asalan saja. Tapi sebenarnya sangat teratur. Kedua kaki dan tangannya bergerak dengan cepat dan penuh tenaga yang kuat. Kijolopong terdesak terus. Dia bingung melawan musuh yang cara berkelahinya sangat aneh. Apa aku tidak mimpi? Pemimpin gerombolan penyamun itu terjungkal. Pedangnya lepas. Hanya beberapa gebrakan saja. Pemimpin gerombolan penyamun itu roboh. Ayo, pedang kau lepas. Sekarang kau tidak punya pedang lagi. Ayo, setan edan, ku bunuh kau. Hah? Pemimpin gerombolan penyamun yang jagoan perang itu mati ya. Hei, orang gila itu menang. Hei, orang asing, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ikut-ikutan perang? Kau juga orang asing. Tempatmu di wilayah timur. Kenapa kau masuk ke sini, ke wilayah Tibet, dan membuat huru-hara, merampok, dan membunuh orang-orang lemah? Peduli apa kau, setan? Kau juga peduli apa dengan aku, iblis? Aku tebas lehermu ini. Nah, orang gila itu berkelahi lagi. Melawan pemimpin gerombolan penyamun yang satu lagi. Aku kenal dengan dia. Namanya Bardoa. Dia lebih jago dari yang tadi. Yang sudah mati itu. Orang gila itu sekarang pasti yang akan kalah. Belum tentu. Aku berani bertaruh. Orang gila itu yang akan menang lagi. Sebab dia berkelahi tidak pakai otak. Maklum orang gila. Iya, ya. Coba saja lihat. Cara dia berkelahi, acak-acakan, seenaknya.
Kau lihat, si Bardoa mulai bingung. Ya, benar. Justru caranya berkelahi yang acak-acakan itu membuat semua orang jadi bingung. Si Bardoa tidak bingung lagi. Sekarang dia bisa menandingi si Gila. Si Bardoa memang ahli perang. Dia bisa dengan cepat membaca kekuatan musuh, sehingga bisa mengadakan tekanan. Iya, pintar mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Iya, ya. Hai, orang asing. Kau boleh menipu orang lain dengan cara berkelahi yang acak-acakan. Tapi aku tidak bisa ditipu. Kau sekarang mau apa? Kekuatanmu sudah aku tahu. Kau yang akan aku habiskan. Boleh? Boleh. Silakan. Kelahikan itu tadi bagus. Tidak acak-acakan lagi. Si orang gila itu bisa berkelahi dengan teratur ya. Dia sekarang tidak gila lagi. Dia sudah waras. Mungkin masih tetap gila orangnya. Tapi caranya berkelahi sudah tidak gila lagi. Mana mungkin, tolol. Orang gila tetap saja orang gila. Tidak akan bisa diatur. Lihat sajalah. Bergerak terdesak lagi. Aku heran. Si Bardoa kenapa hanya sebentar saja bisa mengimbangi pemuda gila itu? Selanjutnya terdesak terus. Sudahlah. Biar bagaimana, pokoknya orang gila itu lebih hebat dari Bardoa. Sinting. Orang gila itu tiba-tiba menangkap si Bardoa. Lalu dilemparkan ke atas. Dan lalu ditendang. Si Bardoa terbanting ke tanah. Muntah darah dan mati. Orang gila menang lagi. Gerombolan penyamun itu bubar. Karena pemimpin mereka mati. Mereka jadi ketakutan. Panik. Mereka melarikan diri. Sikar mereka semuanya. Kita selamat juga. Gerombolan penyamun orang-orang Bardis itu habis musnah. Iya, karena ditolong oleh pemuda yang gila itu, kita bisa menang. Coba kalau orang gila itu sudah pergi. Wah, pergi jauh maksudmu? Iya. Wah, kita pasti akan habis. Oh, iya. Ya, dibantai oleh orang-orang Badis yang kejam itu. Iya. Kemana orang gila itu ya? Pasti dia masih ada di sekitar sini. Paling-paling sedang sibuk cari makanan. Hei, di mana keluarga kita? Istri dan anak-anak kita? Aku lihat waktu terjadi ribut-ribut, ya, mereka berlarian ke sana. Ke balik bukit-bukit padas itu. Coba kau tengok. Ya. Baik. Itu mereka. Hei, anak-anak dan istri-istri kita berjalan dengan santai. Iya. Dan beriring-iringan menuju ke sini. Iya. Muncul dari balik-balik bukit berbatuan itu. Iya. Syukur kalian selamat semua. Tak satu pun yang celaka. Hei, kalian bersembunyi di mana? Kami ditolong oleh seorang biksu. Biksu? Iya, Tuan Biksu Kampala. Tuan Biksu Kampala? Ketua para biksu di Bihara Jokang di Kota Lhasa? Benar. Omi Tohut. Tuan Biksu Kampala yang mulia telah muncul di sini.
untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, Tuan Biksu yang mulia. Sekarang, di mana Tuan Biksu Kempala itu? Sudah pergi bersama muridnya. Oh, jadi beliau tidak sendiri? Iya, berdua bersama muridnya. Dan muridnya itu pencuri yang kalian tangkap, lalu dilepaskan lagi karena disangka orang gila. Pencuri? Pemuda itu bernama Bentar. Dia bukan pencuri, tapi murid tunggal Tuan Biksu Kampala. Dia bukan orang Tibet, tapi orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Iya. Dia heran melihat Yak, lalu didekati dan dielus-elus. Tapi disangka kalian, dia pencuri hewan ternak. Alangkah terkutuknya kita semua. Murid Tuan Biksu Kampala dituduh pencuri, ditangkap, diseret, dan diikat pada tiang kayu di tengah tegalan. Lalu diguyur air, terus diberi bungkusan makanan. Kemudian diusir sambil diolok-olok. Celaka, kita akan dikutuk oleh para biksu karena kita telah mempermalukan orang suci. Kita benar-benar tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Kita telah menghina orang yang telah menyelamatkan kita. Kemana perginya Tuan Biksu, Biksu Kempala yang bersama muridnya itu? Ke sana, ke barat. Mudah-mudahan belum jauh. Ayo, kita kejar. Ya, ayo mari. Sudah lenyap. Ya, hilang lenyap seperti ditelan angin. Kita berdiri di puncak bukit yang paling tinggi di sekitar sini, sehingga kita bisa memandang ke sekeliling sampai jauh. Sejauh apapun Tuan Biksu Kampala dengan muridnya itu pergi, kita masih tetap akan bisa melihatnya. Tapi kita tidak melihat apa-apa ya. Ya, yang kita lihat sejauh mata memandang hanya hamparan padang pasir dan bukit-bukit kecil. Tak sepotong pun manusia yang kita lihat. Tak perlu kecewa. Prabu Nuri? Kalian berdua, Pak Dayomo dan Pak Baka, tidak perlu merasa kecewa. Sebab Tuan Biksu Kampala sudah memberikan maaf. Oh, benarkah? Tuan Biksu Kampala sudah memberi maaf? Iya. Dia berkata kepadaku, perbuatan kita semua yang telah mempermalukan Bentar, murid tunggalnya itu, bisa dimengerti. Karena kita tidak tahu sama sekali tentang siapa sebenarnya Bentar. Oh, syukurlah. Dadaku tidak sesak lagi. Aku agak lega. Sebab Tuan Biksu Kampala sudah memberi maaf kepada kita. Iya, lebih baik sekarang kita jangan buang-buang waktu lagi. Segeralah berangkat. Ayo, kumpulkan semua rombongan. Kita segera berangkat ke utara. Yeah. Nah, di bawah itu ada sungai. Sungai Ki. Oh, lucu banget namanya. Pendek Ki. Ya, memang sudah begitu namanya sejak dulu. Melihat sungai, saya jadi bernafsu. Ingin mandi. Apalagi dari kemarin tidak mandi. Badan rasanya jadi tebal. Ya, boleh. Dua hari tidak mandi, sekarang aku mandi sepuas-puasnya. Kebetulan sungai ini tidak terlalu besar dan airnya bening sekali. Tapi dingin banget. Biar dingin, pokoknya mandi. Paman Biksu Kampala juga
suka mandi. Di sebelah sana, agak ke hilir. Ya. Lucu banget, badannya gembut, perutnya gendut. Ya. Pawan Bisu Kampala memang nampak lucu. Pendek, gemuk, dan kepalanya gundul. Tapi dia baik sekali, dan ilmunya sangat tinggi. Sebanding dengan Ayahanda Brahma. Jadi tidak heran, meskipun sudah tua, tapi wajahnya tetap segar. Pipinya montok, seperti masih berusia muda. Segar, Paman. Ya. Kalau habis mandi, memang badan terasa segar. Di Sungai Ki itu ikannya banyak, Paman. Ya. Tapi saya tidak melihat seorang pun penduduk yang menangkap ikan di sungai. Baik dengan jala atau dengan pancing. Rakyat Tibet memang tidak suka mancing. Boleh kau periksa di mana-mana, kau tidak akan menjumpai orang yang sedang mancing. Padahal sungai di wilayah bagian selatan ini cukup banyak dan ikannya juga banyak. Kenapa begitu, Paman? Apakah dilarang menangkap ikan di sungai? Tidak, sama sekali tidak dilarang. Lalu, kenapa? Orang Tibet tidak begitu suka pada ikan sungai. Ya, mereka sangat gemar makan daging hewan ternak. Oh. Tapi ada juga sebagian kecil yang suka makan ikan sungai. Itulah makanya di pasar-pasar yang jual ikan sungai sedikit sekali. Sehingga tidak ada pedagang ikan sungai. Berdagang ikan, ya, terutama ikan sungai, hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan, sebagai pelengkap kecil dari pekerjaan pokoknya, berdagang barang lainnya. Nah, kita sudah tiba di perbatasan kota Lhasa. Oh ya? Pantas. Rumah-rumah penduduk semakin banyak dijumpai. Paman Biksu, itu apa? Mana? Itu, di puncak bukit yang tinggi itu. Jauh sekali. Sama-sama saya melihat sebuah bangunan yang besar dan megah. Seperti sebuah istana. Oh, itu. Itulah istana atap langit. Istana atap langit. Ya. Paman ada-ada saja. Langit ya langit, istana ya istana. Mana bisa istana menjadi atap langit? Itu hanya kiasan saja. Oh, kiasan. Nah, karena negeri Tibet ini negeri yang tertinggi di dunia. Sebab letaknya di lereng pegunungan Himalaya yang paling tinggi. Maka Tibet sering dijuluki orang sebagai negeri atap dunia. Oh, iya. Dan karena istana yang kau lihat di kejauhan itu letaknya lebih tinggi dari negeri Tibet, maka istana itu dijuluki Istana Atap Langit. Oh, begitu. Namanya sendiri apa, Paman? Potala. Potala. Ya, istana Potala itu letaknya di puncak bukit Putuau. Bukit Putuau. Ya, dibangun oleh Raja Songsan Ganbu. Iya. Ayo, kita jalan terus. Nanti dari rumahku di Bihara Jokang, kau akan bisa melihat istana Potala itu lebih dekat, sehingga lebih jelas. Baik, Paman. Raden Bentar, kita sudah tiba di Lhasa. Wah, ramai juga kota Lhasa ini. Penduduknya cukup padat. Lhasa adalah kota yang paling besar dan paling ramai. Sebab Lhasa ibu kota kerajaan Tibet. Iya. Rumah Paman di mana? Di belakang Bihara Jokang. Di dalam kota? Atau agak ke pinggir kota? Di dalam kota. Oh iya? Ayo, jalan terus, ikuti aku. Baik, Paman. Wah, di sepanjang jalan-jalan di dalam kota Lhasa ini, banyak sekali orang yang menganggukkan kepala, memberi salam kepada Paman. Hampir setiap 5 langkah, mesti ada yang memberi salam kepada Paman. Hampir seluruh penduduk Lhasa mengenal aku, Bentar. Sebab aku ketua biksu Bihara Jokang, bihara yang terbesar di kota Lhasa ini. Oh iya. Nah, itulah Bihara Jokang. Oh, besar, megah, luas dan tinggi. Dikelilingi tembok yang tinggi.
seperti tembok benteng keraton. Dan di puncak menara itu ada sepasang genta dan 2 buah lonceng yang sangat besar, diapit oleh 2 buah patung kambing melingkup sebuah benda berupa roda. Semuanya dari emas, kuning berkilau-kilauan. Rumahku di belakang. Mari kita mengambil jalan samping. Baik, Paman. Nah, itulah rumahku. Oh, besar banget. Bangunan pondok yang besar dan panjang seperti sebuah padepokan. Memang, itu padepokan. Padepokan? Ya, di sini namanya asrama. Asrama biksu. Maksud Paman? Di asrama biksu itu tempat tinggal para biksu. Cukup banyak. Ada 20 orang lebih. Oh, jadi itu bukan rumah Paman sendiri? Bukan. Asrama itu milik kami bersama. Jadi aku tinggal di asrama. Tidak jauh berbeda dengan padepokan. Guru dan murid bersama-sama tinggal di sebuah rumah panggung yang besar dan panjang. Iya. Tapi ada juga padepokan yang tidak hanya memiliki sebuah pondokan, melainkan 2 atau 3 buah pondokan. Dan biasanya guru besar padepokan itu akan tinggal di sebuah pondokan tersendiri. Sama dengan aku. Aku juga menempati sebuah rumah tersendiri. Oh ya? Yang mana? Di belakang asrama biksu ini. Ada pekarangan yang luas. Di pojok pekarangan ada sebuah rumah yang mungil. Ya, disitulah aku tinggal. Saya ingin melihatnya. Ayo. Omitohud. Itu biksu Naboya. Salah sebuah pintu kamar. Dari pintu-pintu kamar yang berjejer banyak itu terbuka. Dan keluar seorang biksu. Biksu itu masih muda. Dan badannya kurus. Tidak seperti Paman Kampala, gendut. Tapi kepalanya sama, gundul. Dan juga memakai jubah kuning. Omitohud. Selamat datang kembali di rumah, Tuan Ketua. Saya bahagia melihat Tuan Ketua telah kembali pulang dengan selamat. Tak kurang suatu apa. Terima kasih, Naboya. Di mana yang lainnya? Berada di barak, Tuan Ketua. Mendengarkan khotbah biksu wakil. Nah, perkenalkan, ini calon muridku, Raden Bentar, yang datang dari negeri yang jauh, dari Jawa Dwipa. Selamat datang di Jokang, Tuan Muda. Terima kasih, saudara biksu. Naboya, aku ingin istirahat, mengendorkan otot-otot sehabis menempuh perjalanan jauh. Silahkan, Tuan Ketua. Nah, inilah rumahku, Bentar. Ayo, masuk. Cukup besar dan nyaman. Dan keadaannya bersih. Ruangan tengah cukup lebar. Tidak ada kursi, tidak ada meja. Sebuah permadani yang sangat bagus terhampar menutupi hampir seluruh lantai yang terbuat dari tembok. Isi perabotan tidak seberapa, tapi ditata dengan apik sehingga nampak teratur dan asri. Rumah ini rumah mungil. Kamarnya hanya ada 2. Nah, kau boleh tinggal di kamar yang itu. Baik, Paman. Sekarang kau boleh istirahat. Nanti malam ada sidang para biksu, dan aku sebagai ketua harus memimpin sidang itu. Ya, Paman. Kau boleh jalan-jalan melihat keramaian kota Lhasa di waktu malam hari, atau kemana kau suka. Baik, Paman. Malam sudah tiba. Betapa indahnya di lingkungan asrama biksu ini. Lampu-lampu lampion bertebaran di setiap pojok. Bagus sekali. Berpuluh-puluh pelita berjejer di setiap dinding. Apinya kelap-kelip ditiup angin lembut, membuat suasana amat syahdu.
Para biksu sudah berkumpul di muka barak. Mereka akan bersidang. Biksu-biksu itu rata-rata masih muda dan tidak semuanya berpakaian jubah kuning. Bahkan kebanyakan berpakaian bebas. Rupanya hanya kalau ada upacara yang penting atau mau pergi keluar asrama, barulah mereka memakai jubah kuning yang sama. Hanya satu, yaitu kepala. Kepala mereka semuanya sama, gundul. Malam ini, Paman Biksu Kampala akan memimpin sidang para biksu. Baiklah, aku pergi. Asrama biksu ini letaknya persis di belakang Bihara Jokang dan sangat dekat. Jaraknya paling hanya 20 langkah. Dipisahkan oleh sebuah halaman yang kecil, ditumbuhi rumput yang rapi dan teratur. Di sini semuanya selalu nampak rapi dan teratur. Tapi batas belakang bihara itu tidak ada pintu. Yang nampak hanya dinding tembok benteng menjulang tinggi. Lalu kalau biksu-biksu itu mau masuk ke bihara, lewat jalan mana? Biarlah. Itu urusan mereka. Bihara Jokang itu megah sekali. Aku jadi penasaran. Ingin tahu keadaan di bagian dalam. Ada apa saja di dalam sana? Baik. Aku lompati saja tembok benteng itu. Hop, ya. Nah, aku sudah berdiri di atas tembok benteng bihara dan bisa melihat ke dalam. Luas sekali pekarangan bihara itu. Baiklah, aku akan turun. Hop, ya. Ya, aku sudah berada di dalam. Di pekarangan belakang bihara. Hei, ada serangan. Gila, tombak. Siapa yang melakukan serangan gelap, melempar aku dengan sebuah tombak? Itu ada lagi. Edan, 5 batang anak panah. Tapi satu pun tidak ada yang bisa mengenai aku. Nah, itu ada lagi. Sinting. Bisa banyak banget. Gila. 10 buah pisau meluncur cepat sekali, mengebur aku dari segala arah. Ya, tapi tak satu pun yang bisa mengenai aku. Gawat. 5 orang bermunculan dari balik pilar. Semuanya berbalut kain. Dari kaki sampai kepala tertutup oleh pakaian putih-putih yang ketat. Hanya matanya saja yang kelihatan. Siapa mereka? Jangan serang! Aku bukan orang jahat! Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Apapun alasanmu, kau masuk tanpa izin. Ragu! Serang! Pemuda asing itu mengeluarkan senjata itu kembali. 2 buah pisau. Satu di tangan kiri, satu lagi di tangan kanan. Gerakannya tapi mantap, menunjukkan tenaga dalamnya sudah sangat kuat. Jurus pemuda itu bentuknya aneh sekali. Kalau memukul atau menangkis, menendang, berkilip dan menusuk. Bentuk lipatan tangan dan kakinya aneh. Tapi, ampuh sekali. Orang anak buahku tidak bisa mendesak dia. Ada anak buahku, semuanya sudah mencapai tingkat akhir.
dari ilmu bermain pedang. Si Palai kena. Dia terjungkal. Dagunya kena tendang. Terbanting ke tanah dan pingsan. Sekarang si Belai yang kena. Juga dagunya yang kena tendang. Terjungkal dan pingsan. Anak buahku tinggal 2 orang. Mereka mulai gugup. Melihat 2 orang temannya terkapar di atas tanah. Tapi biarlah. Aku jangan turun dulu. Aku ingin tahu. Apakah pemuda asing itu bisa merobohkan semua anak buah? Ginting, dua-duanya anak buahku terjungkal sekaligus. Semuanya tergeletak di tanah, pingsan. Hebat sekali pemuda asing itu. Kau hebat pemuda asing. Hop! Sudah. Tidak usah dilanjutkan. Saya datang ke sini bukan untuk mencari permusuhan. Tapi kau sudah menjatuhkan 4 orang anak buahku. Mereka tidak apa-apa. Mereka hanya pingsan. Tuh, mereka sudah bangun lagi. Tidak apa-apa bukan? Setan! Kau menghina kami. Menghina? Kau mempermainkan kami. Sengaja kau tidak membunuh anak buahku. Cuma dibuat pingsan sebentar. Itu berarti kau sombong, memperlihatkan kepadeanmu. Oh, maksudku bukan begitu. Cukup. Sekarang hadapi aku. Gawat juga ini orang. Tidak bisa diajak damai. Tidak bisa diajak pengertian. Ya, apa boleh buat. Aku ingin tahu juga kehebatan pemimpinnya ini. Ayo, maju. Setan. Gendeng. Lihat Tabong, Purai ketua regu kita sudah mulai bertarung dengan orang asing itu. Hebat sekali dia. Bahkan terlalu hebat. Bisa merobohkan kita berempat. Hanya dalam waktu yang singkat. Iya, benar. Selama ini belum pernah ada yang sanggup menandingi kita. Kita pernah kalah waktu bertarung dengan Jagras, tokoh sakti ketua perguruan Muara Ki. Tapi itu lama sekali. Bertarung 1 hari penuh, kita baru kalah. Tapi pemuda asing itu hanya beberapa gebrakan saja, kita semuanya terjungkal. Iya, benar. Berarti dia juga jauh lebih hebat dari Jagras. Berarti pula Purai ketua regu kita tidak akan menang melawan pemuda asing itu. Iya. Hei, Purai dapat mengimbangi pemuda asing itu. Iya. Bahkan sedikit demi sedikit bisa mendesaknya. Aku rasa kita belum kalah. Artinya kita tidak kalah oleh pemuda asing itu. Loh, kita akan roboh, terjungkal. Ya, hanya pingsan sebentar saja. Lantas kalau kita serang, ia akan meningkatkan daya serang lagi. Nah, aku yakin kita akan bisa merobohkan pemuda asing itu. Iya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari pertarungan yang sedang berlangsung itu. Iya. Tuh, lihat. Pemuda asing itu mundur terus. Dia terdesak. Iya. Gerakan pemuda asing itu ternyata lamban. Sedangkan pedang Purai berputar-putar sangat cepat. Sebentar lagi pasti pemuda asing itu akan roboh. Lihat saja. Purai roboh. Dia terjungkal, pedangnya lepas, terbanting ke tanah dan pingsan.
Yang terdesak pemuda asing itu. Kenapa pura yang terjungkal? Iya, kau benar, Tabong. Pemuda asing itu benar-benar hebat. Dia pura-pura terdesak, padahal menunggu kesempatan. Begitu Purai lengah, waduh, secepat kilat dia menyodok dari bawah, lalu membanting Purai. Bangunlah, saudara. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Seperti yang kalian sebut-sebut sejak tadi, bahwa aku memang orang asing. Kau hebat sekali. Kami mengaku kalah. Dari manakah asal negerimu? Jawa Dwipa. Hah? Jawa Dwipa? Iya, benar. Jauh sekali negeri itu. Iya, jauh sekali. Aku tidak tahu maksud kedatanganmu ke sini. Tapi, kalau kau memaksa untuk masuk ke dalam bihara, kami akan menahan. Meskipun kau hebat, kami tidak peduli. Demi kehormatan, kami akan bertempur sampai mati. Aku juga tidak tahu siapa saudara-saudara ini. Sebab dari kaki sampai kepala berpakaian rapat. Yang kelihatan hanya mata. Tapi dari nada suara dan sikap kalian menunjukkan bahwa kalian orang-orang yang punya disiplin tinggi dan semangat baja. Tapi percayalah, saya tidak punya maksud jahat sedikit pun. Bila demikian, sudilah mengatakan maksud yang sebenarnya. Saya datang ke negeri Tibet ini dijemput oleh Biksu Kampala. Hah? Ketua? Benar. Biksu Kampala, ketua para biksu Bihara Jokang. Apabila sang ketua Biksu Kampala jauh-jauh pergi ke tanah negeri Jawa Dwipa untuk menjemput saudara, berarti saudara orang yang istimewa. Istimewa sih tidak. Hanya Paman Biksu Kampala berkeinginan mengangkat saya menjadi murid. Murid? Benar. Saya calon murid Paman Biksu Kampala. Siapakah nama anak muda? Bentar. Iya. Saudara Bentar. Bukannya kami tidak percaya, tapi kami perlu bukti. Benar. Dia muridku. Ketua! Bentar. Rasa ingin tahumu terlalu besar, sehingga kau lalai minta izin dariku untuk masuk ke dalam bihara. Maaf, Paman Biksu. Mula pertama, saya tidak berniat untuk masuk ke sini. Tapi keinginan itu tiba-tiba saja timbul ketika saya berjalan melewati tempat ini. Purai. Mohon maaf, Ketua. Saya menyesal tidak memeriksanya dengan seksama terlebih dahulu. Saya terlanjur kaget ada orang asing melompat dari tembok benteng. Sudahlah, aku mengerti. Kau hanya menjalankan tugas. Iya, benar, Ketua. Nah, bukalah kain pembalut yang menutupi wajah kalian. Baik, Ketua. Setelah mereka membuka kain pembalut wajah, ternyata yang 4 orang itu masih muda-muda. Sedangkan Purai, ketuanya, seorang laki-laki tua. Bentar. Pak Purai dan 4 orang anak buahnya yang masih muda-muda, sebaya denganmu ini, adalah kelompok penjaga keamanan Bihara Jokang. Pantas galak-galak. Maklum, di dalam bihara ini banyak barang-barang berharga, terutama benda-benda kuno, peninggalan zaman dulu. Kan sayang kalau hilang. Betul, Paman. Nah, bukalah pintu bihara. Segera, Ketua. Masuklah, Bentar. Baik, Paman.
Bukan main. Luas sekali wihara ini. Seluruhnya terbuat dari kayu. Kayu-kayu yang khusus supaya tahan lama. Kalau bisa bertahan sampai anak cucu dan keturunan seterusnya. Iya, Paman. Di sana-sini dihias dengan hiasan-hiasan dari emas, perak, dan perunggu. Indah sekali. Patung. Patung banyak sekali. Hampir setiap jengkal pasti ada patung. Di dalam wihara ini, patung-patung seluruhnya berjumlah 2.000. 2.000 patung? Ya. Luar biasa. Terlalu banyak. Kita sekarang akan memasuki ruang tengah. Ya, Paman. Ruang tengah wihara ini bertingkat 4. Wah, tingkat 4? Ya, kita harus menaiki tangga yang tinggi dan panjang melingkar-lingkar. Iya. Rupanya orang Tibet ini suka sekali sama warna. Maksudmu? Apa saja diberi warna. Ya, merah, biru, kuning, hijau. Meriah banget. Ya, orang Tibet senang pada kemeriahan. Nah, itu tangga yang menuju ke lantai 1, 2, 3, dan 4. Tangga itu nampak memanjang dan menaik. Sudah bisa dibayangkan bahwa kita akan naik lama sekali. Saking panjangnya tangga itu. Ayo, kita naik. Baik, Paman. Kau tukang mengembara naik turun gunung. Tangga itu tidak ada separuhnya mendaki Gunung Wangsit di Madangkara. Ya, kita sekarang sudah berada di lantai ke-1. Paman, lampu-lampu minyak di sini banyak sekali. Lampu-lampu minyak itu minyaknya minyak yak. Oh iya? Susu yak diolah menjadi mentega. Setelah jadi mentega, selanjutnya bisa dijadikan minyak untuk minyak lampu. Iya, iya. Ayo, kita terus naik ke lantai 2. Baik, Paman. Benar-benar patung yang amat elok. Itukah Raja Songsan Ganbu yang duduk bersila, memakai pakaian kebesaran dan duduk di sebelah sana? Benar. Lalu kedua wanita yang duduk di samping kiri dan kanan, siapa, Paman? Kedua-duanya istri Raja Songsan Ganbu. Yang sebelah kanan seorang putri dari Tiongkok namanya Wen Cheng. Sedangkan yang di sebelah kiri seorang putri dari Nepal namanya Tritsun. Iya, iya. Jadi Raja Songsan Ganbu inilah yang mendirikan istana Potala yang terletak di puncak bukit Butuo. Benar. Paman, raja yang keberapa di kerajaan Tibet ini Raja Songsan Ganbu memerintah? Raja yang pertama. Yang pertama? Ya. Sebelumnya Tibet merupakan wilayah yang terpecah-pecah, terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Satu sama lain selalu bertikai dan bermusuhan. Sering terjadi perang di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian muncullah seorang pemuda perkasa, berjuang keras dengan segala daya, berusaha untuk mempersatukan Tibet. Setelah melalui perjuangan selama bertahun-tahun, dia berhasil mempersatukan seluruh Tibet. Kemudian, dia menjadi Raja Tibet dengan gelar Songsan Ganbu. Hebat, luar biasa. Selanjutnya, dia mendirikan sebuah kota sebagai ibu kota kerajaan Tibet. Kota itu diberi nama Lhasa. Lhasa? Ya, kota Lhasa di mana kita sekarang berada.
Sama sekali aku tidak menduga sebelumnya. Marilah kita melihat-lihat ruangan lain. Baik, Paman. Nah, kita sudah berada di tingkat paling tinggi dari kuil ini. Bentar, kau lihat. Iya. Dari sini saya bisa melihat ke seluruh kota. Dan dengan jelas pula, saya bisa memandang istana Potala di puncak ketinggian Bukit Putwo itu. Saya ingin ke sana, Paman. Untuk mengunjungi istana Potala tidak bisa dilakukan dengan sembarang waktu, Bentar. Melainkan ada waktunya yang tertentu. Ya, Paman. Saya mengerti. Nah, sekarang kita turun dan pulang. Baik, Paman. Pambong? Iya, Pak. Iya, Pak Pure. Apakah ketua biksu Kampala dengan pemuda Bentar sudah selesai melakukan peninjauan di kuil Cokang? Sudah, Pak. Semalam suntuk mereka menjelajahi kuil Cokang. Pagi hari menjelang fajar, mereka baru saja selesai. Jadi sudah pulang? Sudah. Dan pulangnya tidak melalui pintu gerbang depan, Pak. Lalu? Lewat mana dia? Melompat-lompat di atas genteng. Wah. Dari tingkat 4 turun ke tingkat 3. Terus sampai di halaman belakang, langsung melompati tembok benteng, keluar menuju ke asrama para biksu. Dasar orang-orang yang berilmu tinggi. Bangunan tinggi dipakai latihan. Benar, seperti 2 ekor tupai yang melompat-lompat dari pohon kelapa, yang satu ke pohon kelapa lainnya, ringan dan cepat. Ya, sudah. Kalau begitu, tutup kembali pintu gerbang depan itu. Sudah, Pak. Sejak tadi sudah saya tutup. Bagus. Aku tidur cukup lama. Sejak tadi pagi hingga siang begini. Ya, aku agak ngantuk. Setelah tadi semalam suntuk meninjau kuil Cokang. Saudara Bentar. Saudara Biksu Naboya. Ada tamu mencari saudara Bentar. Tamu? Mencari saya? Siapa? Seorang gadis. Apa? Gadis? Gadis itu cantik. Nampaknya anak orang kaya. Sebab pakaiannya sangat bagus. Dan memakai perhiasan yang mahal. Tapi galaknya minta ampun. Galak? Ya, dia memaksa ingin masuk. Kami tidak membolehkannya. Sebab ini asrama biksu. Kaum wanita dilarang masuk. Baik, menunggu di rumah. Apa? Pulang? Tuan biksu muda jangan ngawur. Rumah saya di Gyeongse. 5 hari perjalanan ke sana naik kuda. Pulang balik 10 hari, tahu? Tapi Nona tidak bisa menunggu. Berdiri di sini terus. Itu melanggar aturan asrama ini, Nona. Tuan biksu muda cerewet. Loh, yang cerewet itu siapa, Nona? Hah? Tapi benar bukan? Di sini ada tuan muda bernama Bentar? Betul ada. Nah, panggil dia. Dia akan tahu siapa aku. Sedang Nona, saudara Biksu Naboya sedang memanggil saudara Bentar. Minggir sedikit. Ini bagaimana? Nah, itu dia, saudara Bentar. Itu dia, saudara Bentar. Bentar! Yayik. Bentar, apa kabar? Kau ada di sini? Ya, aku ingin bertemu denganmu. Tapi ini asrama biksu. Ya jangan di sini, di tempat lain kan banyak. Baik, kau di sini. Di kota Lhasa ini ada di... Ayo kita pergi, sekarang juga. No. Nanti dulu. Mau apa dulu? Tidak bisa serampangan begini, Yayik. Saudara Bentar, tidak apa. Temanilah Nona Yayi ini. Kasihan, dia datang jauh-jauh, lantas saudara abaikan. Silahkan, biar nanti saya akan mengabarkannya kepada ketua biksu Kampala. Terima kasih. Aku rindu sama kamu. Kamu juga rindu padaku, bukan? Iya, rindu. Tapi masa berpelukan terus dari tadi?
tidak dilepas-lepas. Nanti ada orang lihat, kan malu. Tidak ada orang. Di tempat ini jauh dari kota. Di tepi telaga, sunyi. Yayik, kau sendirian? Buat apa bawa orang lain? Bikin repot saja. Bilang dulu tidak kepada ayahmu dan ibumu? Tentu saja. Mengizinkan? Ayahku dan ibuku tidak berani melarang aku. Aku ikut dengan kamu. Ikut kemana? Kemana saja. Aku akan ikut dengan kamu untuk selama-lamanya. Loh, aku tidak akan kemana-mana. Aku tinggal di asrama biksu. Hah? Kau mau jadi biksu? Ya, mungkin. Bagaimana nanti saja? Jangan. Oh, loh, kok jangan? Aku menginginkan kamu. Menginginkan aku? Ya. Aku mau dijadikan apa? Dijadikan milikku. Kau punya aku seumur hidup. Tidak percaya? Ini aku bawa pisau. Wah, kau membawa pisau? Ayo, ambil pisau ini. Dan dadaku ditusuk sebelah sini supaya kena jantung dan aku bisa mati sekaligus. Yai, maksudnya apa? Supaya kau percaya. Yai, semua itu tidak bisa dilakukan dengan serba terburu-buru, serba gerak cepat. Tapi harus dipikirkan masak-masak. Berilah aku waktu untuk berpikir. Berpikir apa lagi? Kau kan suka kepadaku? Iya. Nah, kenapa harus buang-buang waktu? Semuanya harus membutuhkan persiapan yang baik. Aku orang miskin, tidak punya apa-apa. Tinggal di asrama, makan di jatah. Aku orang kaya. Ayahmu yang kaya. Sama saja. Bapak saya kaya, saya juga kaya. Bapakku berkata, kalau Tuan Muda Bentar mau, aku berikan semua kekayaanku kepadanya. Tidak percaya? Ayo, sekarang juga kita pulang ke Giangse. Kau tanyakan langsung pada bapakku. Yayik, kau cantik, kau kaya. Aku suka kepadamu. Kau polos, kau berani. Tapi aku juga harus menghormati Paman Biksu Kampala. Seperti kau juga hormat kepadanya. Beliau menjemput aku jauh-jauh ke negeri Jawa Dwipa. Karena beliau ingin aku menjadi muridnya. Lantas, apa namanya aku kalau aku membuat beliau kecewa? Jadi, aku harus membicarakannya dengan beliau. Lama tidak? Tergantung bagaimana nanti. Kalau sebentar, aku tunggu di sini. Kalau lama, aku akan mencari penginapan di kota. Lebih baik kau pulang dulu ke Giangse. Pulang ke Giangse? Ya, kan tidak lama. Hanya 5 hari naik kuda. Percayalah, apapun keputusan Paman Biksu Kampala, aku akan datang ke rumahmu di Giangse. Diam-diam, ternyata kau kejam juga. Loh, kejam? Buktinya, kau sampai hati menyuruh aku pulang, menempuh perjalanan jauh sendirian. Waktu pergi ke sini, kau juga sendirian bukan? Itu karena aku tidak tahan ingin menjumpai kamu. Tapi sekarang setelah ketemu, seharusnya kau menyertai aku. Siap siaga di sampingku, menjaga keselamatanku dari mara bahaya. Itulah kesatria jantan. Ya, baik-baik. Yayik, bukannya aku tidak mau mengantarkanmu pulang. Tapi waktu akan terbuang banyak. Padahal aku harus cepatnya berunding dengan Paman Biksu Kampala, bukan? Iya. Jadi, laksanakan saja saranmu yang tadi. Yang mana? Kau mencari penginapan di kota. Iya, baik. Begitulah Paman Biksu. Saya datang ke sini bukan untuk mencari jodoh. Juga hati saya terhadap Yayik. Saya tidak mencintai dia. Saya hanya suka kepada wataknya yang jujur, polos, dan terus terang. Yayik bukan gadis munafik. Tapi saya tidak kuasa menolaknya. Ya, aku tahu. Kau tidak mau menyakiti hati orang lain. Menyinggung pun kau tidak mau. Itulah Paman. Saya jadi bingung. Saya sama sekali tidak menduga dia begitu nekat menempuh perjalanan jauh karena ingin bertemu dengan saya. Itulah watak gadis Tibet Bentar. Kemauannya keras. Apakah karena sikap saya yang selalu baik kepadanya membuatnya seakan-akan diberi harapan oleh saya? Itu memang sudah merupakan watakmu, Bentar. Kau selalu ingin bersikap baik terhadap semua orang. Meskipun kau sedang tidak senang, tapi mulutmu selalu tersenyum. Meskipun kau letih, kau akan berusaha mengulurkan tangan menolong orang lain. Kepribadian seperti itu adalah baik sekali.
Berarti kau memiliki rasa welas asih terhadap sesama. Akan tetapi, manusia itu tidak sama, Bentar. Di mana kadangkala sikap kita yang selalu merendahkan diri, tidak pernah sombong, selalu ramah tamah, diterimanya dengan salah pengertian. Dikiranya kita seorang yang penakut. Lalu dia menjadi berani terhadap kita, tidak lagi menghormati kita. Akhirnya dia ngelunjak kepada kita. Ya, benar Paman. Beberapa kali saya mengalaminya. Pertamanya orang itu terhadap saya sangat sopan, bersikap hormat. Iya. Akan tetapi, karena saya selalu merendahkan diri, maksud saya untuk menyimbangi dia dengan keramah tamahan, akhirnya dia ngelunjak. Iya. Ya, kadang-kadang saya tidak mengerti kepada orang yang punya watak seperti itu. Itu artinya kau harus bisa memilah-milah, dikaji lalu dipilih dengan seksama. Barulah kau akan bisa bersikap terpilih juga. Maksud Paman? Ya begini.